Hai guys, jumpa lagi di video Jiang Chen. Buat yang baru gabung, admin ingetin kalau video ini adalah alur cerita atau spoiler. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Juga bagi yang udah subscribe, semoga kalian memiliki persenjataan yang tangguh dan bisa diandalkan. Thank you. Tanpa banyak bacot, kita langsung ke TKP. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2354. Penatua Zen Junior, kelompok Crimson Waters akan berangkat dalam 3 hari, kata Han Suang. Jiang Chen mengangguk. Baiklah, aku akan membawamu ke dunia rahasia sebelum kita pergi. Apa kau yakin tentang ini? Sekretaris sekte itu masih agak khawatir. 100% yakin, tidak ada yang akan menghentikan saya. Bahkan God King Crimson Waters sendiri, Jiang Chen menyatakan dengan berani. Bahkan God King itu sendiri. Betul, Jiang Chen bahkan tidak ragu. Baik, saya punya alasan. Cukup beritahu yang lain bahwa saya telah menutup diri setelah terjadi kesalahan selama kultivasi saya. Anda akan memimpin sekte Finstar ke konferensi sebagai gantinya. Nada bicara Han Suang suram. Dia enggan mengucapkan selamat tinggal pada Jiang Chen. Jiang Chen tidak tahu apa yang diberikan oleh Komandan Dewa Han Suang untuk membantunya bertahan hidup. Akan sangat berbahaya untuk memasuki gunung berapi untuk menghancurkan salah satu dari 5 Venaroh. Meskipun dia enggan membiarkan Han Suang memikul tanggung jawab itu sendiri, tidak ada alternatif. Dia ingin menggantikannya jika memungkinkan, tetapi dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Setelah beberapa pertimbangan, Jiang Chen mengeluarkan ferule. Sebelum kita berpisah, Sect Mistress Han, aku punya sesuatu untukmu. Ini adalah Measure of Heaven, harta spasial yang akan memungkinkan Anda melakukan perjalanan melalui ruang bagian, mengabaikan semua hukum fisika. Seharusnya bisa membantu begitu kamu memasuki daerah yang lebih berbahaya. Petik 2. Han Suang menatap ferule dengan terkejut. Energi yang terpancar darinya sangat mencengangkan. Ini setidaknya peringkat God King, bukan? Jiang Chen belum menilai peringkatnya sebelumnya. Namun, tidak ada yang diberikan ayahnya kepadanya yang akan menjadi biasa-biasa saja. Aku belum memperhatikan itu, tapi itu akan membantu. Baik, Han Suang berkata dengan mudah. Lalu aku akan menerima hadiahmu. Kami akan bertemu di sini malam sebelum keberangkatan Anda, Penatua Zen. Petik 2. Dengan napas samar, Jiang Huan berjalan keluar dari bayang-bayang. Perpisahan yang menyentuh. Sejujurnya, saya pikir sekte itu adalah seorang janda hitam yang kejam ketika pertama kali melihatnya. Sepertinya saya salah menilai sepenuhnya. Dia adalah pahlawan wanita dengan tulang punggung dan hati yang besar. Wanita yang sangat sempurna. Jika Anda belum menikah, Tuan Muda, saya sarankan Anda membawanya. Petik 2. Omong kosong. Jiang Chen memutar matanya. Haha, jangan abaikan ide itu begitu cepat, Tuan Muda. Saya tidak buta. Meskipun Anda telah menjaga jarak, saya dapat memberitahu Anda mengagumi dan peduli padanya. Kenapa kamu memberinya ferule? Petik 2. Saya memberikan harta ayahnya untuk membantunya menyelamatkannya. Seharusnya memang begitu. Petik 2. Jiang Huan menghela nafas. Baik, temukan semua alasan yang Anda inginkan. Saya tidak akan mengubah lagu saya. Sect Mistress Han adalah wanita yang baik. Mungkin Yang Mulia akan melihatnya sebagai menantu yang baik ketika mereka bertemu juga. Petik 2. Jiang Chen menggelengkan kepalanya dan diam-diam melambaikan tangan. Baiklah, aku akan berhenti. Punggawa itu tersenyum. Kau sudah selesai mengasimilasi garis keturunanmu, Tuan Muda. Anda selangkah lagi dari menerobos ke God King, bukan? Petik 2. Itu benar, Jiang Chen menanggapi dengan percaya diri. Aku bisa melewati ambang pintu kapan saja. Jangan lakukan itu sekarang. Tunggu sampai Anda tiba di konferensi God King. Kalau tidak, token penciptaan akan diekspos dan rencana kami akan berantakan. Petik 2. Jiang Chen mengangguk. Aku tahu, sudah ratusan ribu tahun. Hari akhirnya mendekat. Anda sudah menunggu terlalu lama, Yang Mulia. Bagaimana kabarmu setelah kesendirian yang lama ini? Petik 2. Mata Jiang Chen memerah. Ayahnya pasti menderita rasa sakit yang tak terbayangkan selama bertahun-tahun di penjara ilahi keabadian. Namun, itu semua di masa lalu. Perubahan ada di Cakrawala. 3 hari berlalu. Sekte Finstar diperintahkan untuk berkumpul di Manor God King besok pagi dan berangkat ke konferensi di alam Taiyuan. Di sana, mereka akan bertemu dengan Kaisar Celestial saat ini. Malam yang indah. Bahkan bulan tampak sedih tentang kepergian yang akan datang. Apakah kita pergi sekarang, Penatua Zen? Han Suang muncul di hadapan Jiang Chen, anggun seperti biasa. Apakah kamu sudah menyempurnakan ukuran surga? Saya sudah. Baik, ayo pergi. Permintaan maaf atas ketidaknyamanan yang saya dapat menyebabkan Anda, Sect Mistress.
Jiang Chen mengangkat Han Suang dan menghilang dengan cepat. Dalam waktu singkat, dia menutup jarak ke tanah terlarang dari Heavenly Crimson Lake. Tempat itu dijaga ketat, tetapi itu bahkan tidak menunda dia. Tidak butuh waktu lama baginya untuk memasuki danau dan menyelinap masuk lebih dalam. Mereka tidak menemui tantangan dalam perjalanan. Bahkan perkelahian sedikit pun. Han Suang pergi tanpa tulang di pelukan Jiang Chen, dikelilingi oleh aroma maskulin Jiang Chen. Jantungnya belum pernah berdetak begitu kencang sebelumnya. Dia mungkin terlihat seperti wanita yang mudah, tetapi ini adalah pertama kalinya dia dipegang erat oleh seorang pria. Dia juga terlahir sensitif terhadap sentuhan. Bahkan lingkungan berbahaya tidak menghentikannya untuk menjadi sakit kepala ringan. Dia tidak tahu berapa lama sebelum suara Jiang Chen terdengar di telinganya. Kami di sini, Sect Mistress. Bawahan ini telah memenuhi tugas saya. Petik 2. Dia membuka matanya dengan agak enggan. Semua yang dilihatnya berwarna merah. Begitu Jiang Chen menarik kembali kekuatannya, gelombang panas tak berujung melonjak dan mengancam akan melahapnya. Apakah kita di tempat yang tepat, Sect Mistress? Mata indah Han Suang bersinar dengan kegembiraan. Pintu masuk ini mengarah langsung ke jantung gunung berapi. Petik 2. Jiang Chen mengangguk. Dimengerti. Bagaimana kamu melakukannya? Han Suang hampir tidak bisa mempercayai matanya. Haha, sudah kubilang aku bisa membantumu. Ingatlah untuk menggunakan Measure of Heaven ketika situasi membutuhkannya. Petik 2. Saya mungkin tidak selamat dari perjalanan ini, Penatua Zen. Apakah Anda benar-benar khawatir tentang saya mengungkap rahasia Anda? Petik 2. Jiang Chen tersenyum. Jangan khawatir, Verule akan membuatmu tetap hidup. Petik 2. Apakah itu benar-benar mengesankan? Han Suang berkata dengan cemberut. Aku tidak percaya itu. Kamu harus. Ini buatan tangan oleh Kaisar Langit sendiri. Petik 2. Kaisar Langit. Han Suang bersemangat. Yang mana? Yang kamu coba selamatkan. Baiklah, Sect Mistress. Disinilah kita berpisah. Kami berdua memiliki misi kami. Mungkin kita akan bertemu lagi dalam waktu dekat. Petik 2. Han Suang menatap Jiang Chen dengan kaget. Perlahan-lahan, tatapannya melembut. Dia bergumam pada dirinya sendiri, baiklah, aku mengerti. Ketika pemuda itu berbalik untuk pergi, dia memanggilnya, tunggu. Jiang Chen berhenti di jalurnya. Iya, Han Suang membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi menelan kata-katanya. Dia melambaikan tangan dengan senyum sedih. Tidak ada, hati-hati, apapun tujuan Anda mendapat berkah. Saya harap Anda berhasil. Petik 2. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2355. Jiang Chen melambai. Sect Mistress, berhati-hatilah. Han Suang memperhatikannya menghilang dari pandangannya, segudang emosi melintas di matanya. Sentuhan kerapuhan lembut akhirnya menembus kekeras kepalaannya yang biasa. Dia dengan lembut menggigit bibirnya, menahan air matanya. Dia menginjak kakinya untuk memotivasi dirinya sendiri. Aku, Han Suang, akan mencapai tujuan besarku. Aku akan membuktikannya padanya. Petik 2. Terbakar dengan tekad yang kokoh, dia menembak ke depan dan memasuki terowongan tanpa melihat ke belakang. Emosi Jiang Chen juga mengancam untuk menjadi lebih baik darinya. Baru setelah dia mencapai tanah yang kokoh lagi dia akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya. Angin sepoi-sepoi, Sect Mistress Han. Ketika ayahku melihat ukuran langit milikmu, dia pasti akan menjagamu. Petik 2. Meraih dirinya sendiri, dia kembali ke Finstar. Seluruh sekte terbalik. Selain cemas, Penatua Ge dan Penatua Su dengan cemas memburu sekte mereka. Mereka terkejut tak masuk akal karena menemukannya hilang pada malam keberangkatan. Bagaimana tidak, pertemuan apa yang merupakan konferensi Grand God King? Sungguh suatu kehormatan bisa bertemu dengan Kaisar Celestial. Bagaimana mungkin sekte mereka hilang pada saat genting seperti itu? Seperti orang gila, kedua tetua dan anggota sekte inti lainnya tidak meninggalkan kebutuhan terlewat dalam pencarian mereka. Tetapi setelah mengumpulkan semua informasi yang tersedia, mereka menyadari dengan takjub bahwa sudah berbulan-bulan sejak terakhir kali dia ditemukan. Dengan kata lain, dia sudah lama menjadi gelap sehingga tindakan menghilangnya tidak akan segera diperhatikan. Penatua Su bertanya dengan ekspresi muram, Old Ge, saya mendengar Penatua Zen Junior juga hilang. Apakah kamu memeriksa? Penatua Su bertanya. Saya pergi ke kamarnya sambil mencari sekte, tetapi tidak ada yang menjawab saya. Bagaimana dengan Penatua Zen Senior? Apakah dia juga pergi? Tanya Penatua Su. Dia, kapan dia pernah ke sini? Penatua Ge menggerutu, mengejek, selain dari kompetisi, saya belum pernah melihat bayangannya setelah dia bergabung. Penatua Su tiba-tiba menurunkan suaranya. Katakan, tidakkah menurutmu sekte itu mungkin, kawin lari dengan Penatua Zen Junior?
Tidak mungkin, apakah dia akan menyerah pada kekayaan sekte kita yang berlimpah? Atau menengadah di depan audiensi dengan yang mulia? Penatua Ge terdengar skeptis. Siapa tahu, mereka menyebutnya apa? Perbuatan zina. Ketika api hasrat membakar, tidak ada hal lain yang penting. Penatua Su diucapkan, seolah-olah fasih dalam domain itu. Penatua Ge menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, jika kamu bertanya padaku. Katakanlah ada hubungan antara mereka. Mengapa mereka perlu memberi kami slip? Siapa yang akan menentang mereka? Petik 2. Penatua Su tidak bisa menentang logika yang keras kepala itu. Teorinya adalah lahir mati, tampaknya. Benar, tapi aku mencium sesuatu di antara mereka. Saya pernah melihatnya mengunjungi tempat itu lebih dari sekali. Dan sering larut malam pada saat itu. Penatua Su terdengar agak cemberut. Hehe, Old Su, apakah itu cemburu yang kudengar? Penatua Ge terkekeh. Saya cemburu. Apa-apaan? Dia janda sekte sebelumnya. Untuk terlibat dengannya akan mengacaukannya. Petik 2. Di dalam kas itu, tiba-tiba, wajah Penatua Ge berubah cukup aneh. Nada bunyinya yang tajam tersentak ke kebenaran. Old Su, hentikan fitnahmu sekarang juga. Penatua Zen adalah pria yang berprinsip. Anda bisa tahu dari sikapnya yang terhormat. Sementara sekte kita terlihat kurang ajar di permukaan, dia sebenarnya sangat konservatif. Saya yakinkan Anda tidak ada di antara mereka. Pejabat sekte seperti kita seharusnya tidak berbicara secara bergantian dan melemparkan tuduhan tak berdasar. Petik 2. Penatua Su membeku. Apa yang datang darinya tiba-tiba? Pikirannya selalu berada di selokan, sejak kapan dia mulai berkhotbah tentang moralitas. Tapi dia dengan cepat sadar, sesuatu yang mencurigakan naik. Dia menyalakan firasat, dan melihat Penatua Zen Junior sekitar 8 meter di belakang mereka, menatap mereka dengan senyum supercilious. Keringat dingin langsung membasahi punggungnya. Apa yang terjadi benar-benar muncul. Dia tidak menyangka akan didengar begitu. Dia mulai mengibas-ngibaskan lidahnya. Sialan Old Ge, dia menyamar sebagai orang baik sambil melemparkan semua kotoran ke arahku. Kedua tetua yang tidak puas mungkin telah bergosip beberapa saat sebelumnya, tetapi mereka sebenarnya takut mati terhadap Jiang Chen dan pamannya. Pasangan itu terlalu kuat untuk dikontrol dan sekte itu menghargai mereka. Mereka tidak bisa dianggap enteng, namun Penatua Su telah tertangkap basah. Seseorang baru saja membunuhku. Penatua Zen Junior, sudah lama tidak bertemu. Penatua Ge menyambut dengan senyum hangat. Penatua Su sedikit lebih canggung dalam sambutannya. Penatua Zen Junior, kami hanya bercanda, tolong jangan mengingatnya. Anda adalah pria terhormat dan sekte wanita yang mulia dan suci. Petik 2. Dalam keadaan biasa, Jiang Chen akan mengirim keduanya terbang dengan tamparan masing-masing, tetapi dengan konferensi God King segera di atas mereka, lebih bijak untuk memotongnya. Apakah kamu tahu sudah terlambat? Apa semua keributan ini? Dia memperingatkan dengan cemberut. Penatua Zen Junior, apakah Anda tahu di mana sekretaris itu berada? Kami akan berangkat besok, jadi dia seharusnya menugasi kita malam ini dan mendelegasikan tugas kepada mereka yang tersisa. Tetapi dia tidak terlihat. Penatua Su bergegas. Sekretaris sekte itu. Jiang Chen tersenyum acuh tak acuh. Dia menemui kemunduran dalam kultivasinya beberapa bulan yang lalu, jadi dia pergi untuk mengasingkan diri di suatu tempat. Dia mungkin tidak akan kembali tepat waktu. Petik 2. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan besok? Kedua tetua itu berkedip. Sebelum dia pergi, dia bersikeras aku mengambil alih kontingen kita. Selain dia, kita akan membawa orang yang sama dengan kita. Baiklah, ini sudah malam, jadi kalian semua tidur. Sampai jumpa besok pagi. Petik 2. Tidak ada yang membuang nafasnya, tuan muda itu berjalan pergi tanpa basa-basi lagi, meninggalkan mereka untuk menatapnya. Kedua tetua saling memandang. Mereka belum sepenuhnya memproses informasi. Sektmistress Han pergi ke pengasingan. Mengapa pada saat yang begitu penting? Tidak bisakah dia menunggu sedikit lebih lama? Keduanya penuh pertanyaan, tetapi mereka tidak bisa mengganggu Jiang Chen dan menanyainya seperti penjahat. Mereka hanya bisa menelan keraguan mereka. Untungnya, ketidakhadiran Han Suang berdampak kecil pada partisipasi mereka dalam konferensi. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2356. Pagi berikutnya, tim Finstar tiba di titik pertemuan bangsawan God King. Staf pengelola God King siap menghitung peserta. Ketika tiba giliran Finstar, diketahui bahwa mereka jatuh satu orang. Di mana Sektmistress Han? Apakah dia tidak tahu waktu keberangkatan kami? Kenapa dia belum datang? Petik 2. Menanggapi Penatua, Jiang Chen menjawab dengan lancar, Sektrisis Han telah mengalami beberapa masalah dengan kultivasinya. Dia telah menutup pintunya dan tidak akan muncul sampai dia menyelesaikannya.
Saya tidak berpikir dia akan bisa sampai ke pertemuan. Petik 2. Tidak apa-apa kalau seseorang tidak berhasil. Manor God King tidak akan setuju untuk membawa tambahan, karena masing-masing sekte memiliki jatah yang ketat. Di sisi lain, tidak ada alasan untuk bertanya terlalu dalam tentang satu pihak yang tidak memanfaatkan sepenuhnya tempat mereka. Eksekutif itu mengerutkan kening, apakah Anda yakin dia tidak akan datang? Ya, benar. Jiang Chen mengangguk. Kalau begitu, tempat itu akan dialokasikan kembali ke tempat lain dari Man King God King, kata sang eksekutif tanpa basa-basi. Tentu saja, Penatua Gedansu merasa lega melihat apati God King tentang masalah ini. Kedua lelaki tua itu tidak peduli apakah sekte benar-benar pergi atau tidak. Itu tidak mempengaruhi mereka sedikit pun. Jika kedua tetua Zen ingin memaafkan diri mereka sendiri, itu jauh lebih baik. Kedua lelaki tua itu akan bertanggung jawab atas tim Finstar Sect. Sayangnya, dua Zens yang tidak disukai bersikeras untuk hadir. Ini membuat Gedansu sedikit tidak nyaman, meskipun itu adalah perasaan yang hanya bisa mereka simpan sendiri. Mereka tidak berani mengungkapkan sedikit ketidaksenangan di hadapan Jiang Chen, jangan sampai kehadiran mereka sendiri dipertanyakan. Eksekutif terkait keadaan Finstar Sekte dengan God King Crimson Waters. Terkejut, God King memanggil Jiang Chen. Kami bertemu lagi, Penatua Zen Junior. Ada nada yang sulit dipahami untuk senyum Crimson Waters. Salam, tuanku. Mengapa saya belum pernah mendengar tentang budidaya pintu tertutup Sect Mistress Han sebelum sekarang? God King itu dengan tajam mengarahkan pandangannya pada Jiang Chen. Dia bilang tidak ada alasan untuk mengganggu siapapun dengan kehidupan pribadinya. Tidak ada masalah jika kita jatuh cinta, kan? Petik 2. Apakah dia benar-benar berkultivasi di balik pintu tertutup? Crimson Waters lebih menekankan pada pengulangan pertanyaan. Itu yang dia katakan padaku, ya, Jiang Chen mengangguk. God King itu memandang dalam-dalam ke arah Heavenly Crimson Lake, lalu menghela nafas. Aku harap apa yang kamu katakan itu benar. Terkadang, gadis itu terlalu banyak berpikir. Anda dapat kembali ke anggota sekte Anda, Penatua Zen. Ingat, ketika kita mencapai Taiyuan Plain dengan tepat, Anda harus berbicara sedikit dan banyak mengamati. Petik 2. Crimson Waters memecat Jiang Chen, yang menjadi kontemplatif tentang kata-kata God King sebelumnya. Mungkin dia sudah mencurigai Han Suang. Namun, kemungkinan itu ada hubungannya dengan skema potensial mengenai Heavenly Crimson Lake daripada dia menyelamatkan Kaisar Surga Taiyuan. Terlepas dari spekulasi God King, itu tidak masalah. Dia dan rombongan akan berangkat, yang berarti dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan Han Suang. Finstar relatif biasa-biasa saja di antara kerumunan rekan-rekannya. Jiang Chen dan Jiang Huan berencana untuk menjaga profil rendah sepanjang perjalanan. Kelompok dari Crimson Waters berjumlah sekitar 1000. Sebagian besar adalah elit God King, dengan 5 sekte hanya terdiri dari minoritas. Finstar hanya memiliki 30 beberapa orang di antara kelompok itu. Keempat penatua yang hadir disertai oleh berbagai eksekutif lainnya. Karena ketidakhadiran Han Suang, tim itu agak berantakan dibandingkan yang lain. Pukulan cepat lidah dari Jiang Chen segera membawa mereka ke dalam barisan. Satu kapal udara sudah cukup untuk menampung semua orang di rombongan, tetapi mereka terbagi menjadi 2 kapal sebelum berangkat ke Taiyuan. Jiang Chen dipenuhi dengan antusiasme untuk kembali ke alam yang belum pernah dia lihat selama beberapa ratus ribu tahun. Dia akhirnya dalam perjalanan pulang. Dia hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Crimson Waters tidak jauh dari Taiyuan Plain, tetapi formasi transportasi tetap diperlukan. Formasi itu cukup besar untuk mengelola seluruh kapal udara. Kapal mengambil penerbangan sekali lagi setelah transmisi, kali ini dalam suasana Taiyuan. Semua tanah di bawah mereka pernah diperintah oleh ayahnya. Gunung-gunung dan sungai-sungai masih tampak sama, tetapi orang-orang yang tinggal di sini sama sekali berbeda. Jiang Chen menyaksikan pemandangan di luar dengan heran, seolah-olah tidak ada yang berubah tentang semua yang dilihatnya. Warna dan rasa bumi, laut, dan langit terasa begitu akrab baginya. Jiang Huan sama emosionalnya dengan keponakannya. Mereka semakin dekat dan dekat dengan keintiman kehidupan Jiang Chen sebelumnya. Inti dari pesawat Taiyuan secara alami di mana warisan Kaisar Celestial berada, Istana Langit Taiyuan. Bangunan itu telah berpindah tangan berkali-kali. Masing-masing pengendali baru merebut pendahulunya sebagai Kaisar Surgawi. Masing-masing adalah seorang dewa yang belum menerima pengakuan tentang alam semesta atau Dao Surgawi. Perahu udara itu terbang 2 hari 2 malam sebelum secara bertahap memperlambat langkahnya. Kapal utama di depan memberi perintah kepada yang di belakang untuk turun untuk diperiksa. Mereka dekat dengan tujuan mereka, dan keamanan Istana Langit Taiyuan menuntut agar mereka diperiksa. Sudah, pilar batu giok terlihat di kejauhan. Perawakan besar mereka menjulang ke langit. Petir menggelegar dan kilat berderak di antara mereka.
harimau dan naga dan berbagai penglihatan lainnya selain bisa dilihat. Ini adalah pembatasan kuat yang tidak bisa dilewati oleh kapal udara yang tidak dapat diperiksa. Pilar naga melingkar langit dan bumi. Jiang Chen dipenuhi dengan kenangan dan sentimentalitas. Pilar-pilar ini telah berdiri sejak ayahnya adalah Kaisar Celestial. Ini adalah gerbang menuju Istana Langit. Dia ingin segera lewat. Dia sudah lama bermimpi tentang kembali ke sini. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2357. Para pembudidaya yang melakukan inspeksi adalah ranah ilahi yang seragam maju. Di samping keaslian Kaisar Celestial saat ini, dia setidaknya diperlengkapi dengan baik. Siapapun yang bisa berhasil merebut tahta tentu saja adalah komandan pasukan yang tak terhitung jumlahnya. Para dewa biasa tidak akan memiliki kekuatan atau dasar untuk melakukan hal yang sama. Selain itu, seorang kaisar surgawi sering dicari oleh para pembudidaya kuat yang menginginkan posisi otoritas. Jadi, Kaisar Langit Skypillar ini memiliki beberapa elit yang adil di bawah komandonya meskipun sifatnya yang salah. Itu terlihat dari kekuatan staf inspeksi. Salam untuk God King Crimson Waters. Staf itu memberi hormat pada God King pertama, kemudian mulai melakukan lingkup tugas mereka. Mereka terang-terangan menghormati Crimson Waters hanya di permukaan. Perilaku mereka menandai udara arogan dari pelayanan kepada Kaisar Celestial. 4 putaran inspeksi kemudian, salah satunya berbalik ke Crimson Waters, tersenyum melalui giginya. Kami hanya melakukan apa yang dituntut dari kami, ya Tuhan. Tolong mengerti. God King itu tersenyum samar dan melambaikan tangan, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia cerdik dan cukup ramah untuk menerima ini dengan tenang. Tidak ada yang terlalu senang, tetapi tidak tertarik untuk menekan detail yang sepele itu. Mari kita pergi. Gelombang dari God King menandai keberangkatan timnya. Inspeksi kedua, ketiga, dan keempat menunggu mereka di jalan di depan. Skypillar memang berhati-hati, cerminan kurangnya kepercayaan dirinya pada dirinya sendiri. Crimson Waters sangat kooperatif, tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan atau jengkel. Hanya setelah pos pemeriksaan keempat tim tiba di Taiyuan Sky Palace. Sebagai salah satu God Kings berjudul lebih terkemuka, Crimson Waters dan rombongannya berada di salah satu tempat tinggal pengadilan terbaik di dalam istana. Awalnya dimaksudkan untuk para tamu terhormat, tempat tinggal telah dirancang ulang untuk menampung para dewa paling kuat. Di Taiyuan Plain, dewa-dewa berjudul yang memenuhi syarat untuk ditempatkan di sini berjumlah kurang dari 10. Kediaman itu dipenuhi aktivitas ketika Crimson Waters dan anak buahnya masuk. Para dewa lain sudah menetap di sini. Terbukti, banyak dari mereka yang memiliki hubungan dekat satu sama lain. Tim mereka saling berbaur dalam salam dan percakapan yang tulus. Semua orang yang berkenalan dengan Crimson Waters bangkit pada saat kedatangannya. 5 God Kings muncul dari tempat tinggal mereka secara khusus untuk menyapa dia. Jiang Chen nongkrong dengan tenang di antara kerumunan, mengamati beberapa dewa baru yang muncul. Dia ingin melihat orang seperti apa mereka, moral dan sikap seperti apa yang mereka miliki. Pengamatan bisa menghasilkan banyak detail, dan dia tidak akan melewatkan kesempatan itu. Para dewa saling memohon dengan sopan dan sopan santun, tetapi tidak ada yang mudah dibaca. Mereka hanya membaca sepintas permukaan obrolan mereka, seolah-olah mereka memiliki perjanjian tak terucapkan untuk tidak menyebutkan kondisi Taiyuan Plain saat ini. Seolah-olah mereka benar-benar hanya di sini untuk menghadiri pertemuan di dunia yang telah menikmati ratusan ribu tahun kedamaian. Tidak ada sedikit pun kekhawatiran atau kekhawatiran di wajah mereka. Betapa sekelompok rubah tua yang lihai. Para pembudidaya ini masing-masing hidup setidaknya 100.000 tahun. Mereka sangat berpengalaman dalam hidup dan secara tak terelakkan telah mengumpulkan banyak pengalaman. Jiang Chen mengalihkan pandangannya. Tidak banyak yang bisa dia cari di sini. Para dewa berbagi perasaan apatis yang sama, yang agak mengecewakannya. Sejarah Taiyuan Plain sampai sekarang telah mengikis ujung-ujungnya. Mereka takut dengan apa yang bisa terjadi, tahu betul bahwa terlalu banyak bicara adalah kesalahan. Ini semacam kesedihan tersendiri. Jika tidak ada yang berbicara, segalanya hanya akan semakin buruk. Ini adalah sumber pembusukan Taiyuan. Kurangnya individu yang bertanggung jawab yang berani maju ke depan. Masa diam dalam penggambaran kelompok tentang efek pengamat. Jiang Chen dengan tenang menahan diri untuk tidak mengambil tindakan setelah pindah. Dia merasakan kekuatan pemantauan yang meliputi setiap sudut kediaman. Bahkan ruang rahasia di sini tidak selalu aman dari pengintaian. Dia memilih untuk bermeditasi sampai awal pertemuan yang sebenarnya. Gagasan yang sama tampaknya telah menyerang Jiang Huan. Meskipun dia datang untuk berbicara dengan Jiang Chen dari waktu ke waktu, mereka hanya bertukar kata-kata kosong. Mereka sudah mendiskusikan rencana itu satu sama lain sebelumnya. Tidak perlu mengulanginya. 3 hari tersisa sampai awal resmi pertemuan pengikut God King.
Pada saat itu, Skypillar akan menerima semua pengikut sekaligus dan mendengarkan saran mereka. Setelah itu cara untuk mengembalikan Taiyuan Plain ke operasi yang benar akan ditemukan. Pertemuan itu dijadwalkan akan berbuah, tetapi bayangan berenang di bawah permukaan. Siapa yang tahu apakah ada konspirasi menunggu di sayap? Berapa banyak yang akan menjadi mangsa peristiwa yang tak terduga? Apakah Skypillar bahkan diizinkan untuk tetap menjadi kaisar surgawi? Jiang Chen menjalani gerakan jadwalnya setiap hari. Pada sore hari ketiga, salah satu pengikut Crimson Waters memberitahunya bahwa God King itu ingin menemuinya. Pemuda itu mendapati ini aneh. Mengapa God King itu menaruh minat padanya? Mereka tidak cukup dekat untuk bisa berbicara, kan? Tetapi dia sulit menolak. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2358. Crimson Waters sangat senang melihat Jiang Chen. Yang Zhen, bagaimana perasaanmu tentang kunjunganmu ke Taiyuan Sky Palace sejauh ini? Sangat menyenangkan di sini, makanan, penginapan, dan kedamaian. Pria muda itu memberikan jawaban standar. Crimson Waters terkekeh. Duduk sebentar, saya punya beberapa teman yang akan segera berkunjung. Mereka telah mendengar saya berbicara tentang Anda dan menaruh minat pada Anda juga. Ini bukan tempat yang paling nyaman untuk berbicara di sini, tetapi tidak ada masalah dengan pertemuan sapa dan sapa yang sederhana. Petik 2. Jiang Chen tidak mengerti apa sebenarnya yang dilihat God King dalam dirinya. Kenapa dia begitu bergairah dan hangat? Pria muda itu biasanya tidak akan memedulikan perhatian positif, tetapi perhatian apapun saat ini tidak diinginkan. Dia membuat untuk mengatakan sesuatu ketika ada keributan di luar. Satu tawa yang sangat cerah memotong keributan. Haha, Daoist Crimson Waters memerintahkan penghormatan sebanyak sebelumnya. Ini tempat yang sangat bagus. Tidak seperti tempat saya tinggal. Kami berdua adalah dewa, tetapi penginapan saya kecil dan suram. Sungguh menyedihkan. Petik 2. Pria yang mengucapkan kata-kata ini memantul seperti bola karet besar. Wajah dan wujudnya yang gemuk sampai ke titik komikalitas, tetapi dia juga tampak sangat mudah didekati karenanya. Ketebalannya menghalangi yang lain di belakangnya dari pandangan. Jiang Chen memperhatikan trio para dewa di belakangnya hanya setelah dia sepenuhnya memasuki ruangan. Salah satu dari mereka memiliki fitur pahatan dan penampilan yang benar. Dia memerintahkan orang-orang dan menghormati sama. Jubah lainnya memakai warna biru langit seperti laut. Dia memancarkan perasaan segar dan bersih, seolah-olah hatinya seluas dan menerima seperti lautan itu sendiri. God King terakhir agak tipis dan layu. Ekspresinya lebih suram dan lebih jauh dari semua teman sebayanya. Jiang Chen langsung menyadari bahwa semua ini adalah titipan dewa. Aura mereka berbeda satu sama lain, tetapi kekuatan kultivasi mereka tidak salah lagi. Heh, kaulah yang mengudara di sini. Saya mengundang Anda beberapa kali sebelum akhirnya datang, bukan? Terkekeh, Crimson Waters bangkit untuk menyambut mereka. Kami memang ingin datang lebih awal, temanku, God King gemuk itu mendesah. Sayangnya, kesibukan telah mendapatkan yang terbaik dari kita selama beberapa hari terakhir, ketika itu bukan aku, itu mereka, dan sebagainya. Sulit bagi kami untuk menemukan waktu luang untuk berkumpul. Petik 2. Ini benar sekali. Setiap God King memiliki lingkaran sosialnya sendiri. Dia harus memenuhi kewajiban di dalamnya, terutama karena sudah lama sejak pertemuan terakhir mereka. Waktu bebas bersama sulit didapat. God King dengan warna biru tersenyum pada Jiang Chen saat dia mengamati pemuda itu. Pria muda ini tidak diragukan lagi penatua Zen Junior yang telah Anda sebutkan begitu banyak, Jiang Chen buru-buru mengepalkan tangan. Aku Zensi, para dewa terhormat. Saya menyambut Anda sebagai seseorang dari generasi ke generasi junior Anda. Petik 2. Begitulah. Sangat bagus, sangat bagus. God King gemuk mencubit dagunya, berdecak. Yang gemuk cenderung riang, yang berarti bahwa kebanyakan hal baik bagi mereka. Sinar tajam berkobar dari mata God King yang tipis, menyapu tubuh Jiang Chen berkali-kali sebelum berhenti. Auranya penuh, kesadarannya terjaga dengan baik. Dia mengangguk lemah. Pemuda ini luar biasa. Komentar ini jauh lebih informatif daripada yang pernah dilakukan God King gemuk itu. Meskipun Jiang Chen berusaha menyembunyikan kekuatannya di hadapan para dewa, sulit untuk menyembunyikan karakteristik dasarnya. Untungnya, dia belum menjadi dewa. Tidak mungkin menyembunyikan auranya saat itu. God King terhormat memeriksa Jiang Chen yang terlama dari rekan-rekannya, dan memberikan penilaian positif yang langka. Di samping kesadaran dan auranya, saya melihat kebenaran dan janji yang luar biasa di dalam dirinya. Dia memang luar biasa, Daoist Crimson Waters, yang menuntun saya ke poin berikutnya. Bagaimana Anda bisa membiarkannya tidak ditemukan begitu lama? Petik 2. Kurasa kau bisa mengaitkannya dengan kebutaan di pihakku, Crimson Waters berdeham. God King Rites meneliti Jiang Chen dengan penuh kekaguman. Yang Zhen,
Saya selalu menghormati mata tajam Taoist Crimson Waters untuk bakat. Saya mendengar bahwa Anda menolak tawarannya sebagai pewarisnya. Petik 2. Bukan itu, tuanku. Saya telah berjanji pada diri sendiri di tempat lain. Apa hak saya untuk menolak posisi terkemuka seperti pewaris dunia kecil? Jiang Chen tertawa tak berdaya. Kamu tidak sepenuhnya jujur, tersenyum benar. Beberapa dari apa yang kamu katakan itu tulus, tetapi sisanya adalah alasan. Tolong jangan mengolok-olok saya, senior. Haha, kami tidak bermaksud menggertakmu. Saya memiliki kepercayaan diri yang besar ketika datang ke orang-orang yang cerdas. Saya melihat kilatan di mata Anda yang memberitahu saya bahwa memerintah sebuah dunia kecil ada di bawah Anda, Raitels terkekeh. Jiang Chen merasa agak tidak berdaya. Bagaimana dia bisa menangkis celaan yang baik dari beberapa dewa sekaligus? Dia hampir tidak bisa mengakui tuduhan orang benar. Jika dia melakukannya, keingintahuan mereka hanya akan mengintensifkan mengapa itu terjadi, semakin menjeratnya dalam situasi. Kami tahu orang macam apa Taoist Crimson Waters itu, anak muda Zen, potong God King dengan warna biru itu. Jika Anda khawatir dia sedang bercanda, kita semua bisa menyaksikan sebaliknya. Petik 2. Tampaknya sekarang Crimson Waters telah membawa keempat dewa lainnya ke sini untuk meningkatkan kepercayaan dirinya dan meningkatkan prestise. Tindakan God King itu sangat mengangkat pemuda itu. Niat baiknya jelas tulus. Anak muda, God King gemuk itu tertawa. Anda tidak diragukan memiliki kebanggaan yang besar sebagai seorang jenius muda. Anda bahkan mungkin meremehkan hadiah yang diberikan kepada Anda. Hanya setelah Anda mengalami kesulitan hidup Anda akan mengerti bahwa beberapa hal tidak dimaksudkan untuk dilewatkan. Penyesalan dan penyesalan akan menjadi tiruan pucat dari apa yang telah hilang. Petik 2. Kata-katanya beresonansi dengan yang lain. Mereka secara alami memikirkan pemerintahan Kaisar Langit Taiyuan. Mereka telah berpuas diri pada masa pemerintahan Kaisar yang sah, mengeluh dari waktu ke waktu karena orang tidak mau melakukannya. Hanya setelah dia pergi barulah mereka sepenuhnya menyadari betapa berharganya kaisar mereka yang hilang. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2359. Jiang Chen mendengarkan dengan tenang pembicaraan tentang para dewa. Dia mendeteksi tidak ada usaha penipuan. Mereka tulus menghargai mereka. Dia tidak mungkin terus menjaga jarak mereka ketika mereka begitu sungguh-sungguh. Saya sangat menghargai kebaikan Anda, tuanku, jawabnya dengan serius. Aku akan memberimu jawaban yang pasti setelah konferensi. Kamu akan? Tanya God King Raitels. Aku akan, janji Jiang Chen. God King yang kelebihan berat itu menamparkan pahanya yang tebal. Bagus, aku suka ketegasanmu. Anak muda harus berani dan ambisius. Biarkan saya bertanya sesuatu kepada Anda, apakah jawaban Anda akan ya atau tidak? Petik 2. Jiang Chen tersenyum. Kita akan melihat segera. Jika rencananya gagal, semua taruhan dibatalkan dan tidak ada masalah lagi. Jika dia berhasil, statusnya akan mencapai ketinggian sehingga God King Crimson Waters tidak mungkin menganggapnya sebagai penerus. Semuanya akan diputuskan setelah konferensi. Crimson Waters terkekeh. Cukup, saya mengundang Anda ke sini untuk memperkenalkan Anda kepada Penatua Zen. Berhentilah membuat pemuda itu gugup. Petik 2. Haha, Brother Crimson Waters tidak bisa tidak campur tangan. Baiklah, kita tidak akan mendorong lebih jauh. God King dengan warna biru menambahkan, tapi, Penatua Zen memang sangat luar biasa. Kelima God Kings berbagi pandangan dan dengan pemahaman yang tak terucapkan, membuat segel tangan pada saat yang sama. Domain God King kecil muncul dalam sekejap. Baiklah, sekarang kita bisa bicara tanpa khawatir dengan telinga yang tidak diinginkan. Crimson Waters tertawa, tapi itu dengan kegembiraan pasrah. Pengadilan harus bersifat pribadi, namun mereka harus berhati-hati sebelum berbicara dengan bebas. Itu adalah bukti betapa buruknya suasana di Taiyuan. God King yang kelebihan berat ini menghela nafas. Kita tidak bisa terus seperti ini. Bukankah kita seharusnya melakukan sesuatu, Brother Crimson Waters? Segalanya akan bertambah buruk, bukan? Petik 2. Adakah yang curiga membuatmu menawarkan atau mencoba memenangkan kesetiaanmu? Iya, God King dengan warna biru adalah yang pertama menjawab. Dan lebih dari pasangan. Namun, mereka sengaja tidak jelas dengan kata-kata mereka. Sulit untuk mengatakan apa sebenarnya yang mereka maksud. Petik 2. Pengecut, banyak dari mereka. God King Raitels menyatakan dengan marah. Mereka menyembunyikan niat jahat, tetapi tidak ada dari mereka yang berani mengambil sikap karena takut akan terbunuh. Banyak yang mendekati saya juga, kata Crimson Waters sambil menghela nafas. Namun, aku tetap bersikap netral. Mereka pergi tanpa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Petik 2. Taiyuan dalam posisi yang sangat berbahaya. Balon yang diisi udara terlalu banyak. Semua orang tahu itu akan meledak,
tetapi tidak ada yang tahu kapan dan bagaimana, dan berapa banyak yang akhirnya akan terluka. Namun, orang-orang menyuntikkan lebih banyak udara ke dalam balon, mempercepat ledakan yang akan terjadi. Ada sedikit kesedihan pada suara Crimson Waters. Jika tidak ada pemimpin yang kuat tampil dan menyerukan aksi, saya percaya konferensi God King akan menjadi pertumpahan darah lainnya. Petak God Kings lain akan terbunuh. Mungkin Kaisar Surgawi saat ini akan jatuh dari kasih karunia juga. Petik 2. Skypillar God King. God King dengan warna biru bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana kamu tahu dia bukan orang di balik segalanya, Dao Brother? God King kurus, yang telah diam, berbicara tiba-tiba. Kaisar Langit Skypillar begitu jelas dengan skema dan rencananya. Setiap orang dapat melihat sifat sejatinya sejelas hari. Jika dia yang menarik tali, Kaisar Surga Taiyuan akan menderita kekalahan yang tidak berharga di tangan musuh yang tidak kompeten. Petik 2. Haha. Benar, Skypillar tidak bisa menjadi pelakunya. Lihatlah bagaimana dia mengatur semua pos pemeriksaan. Dia jelas tidak aman. Semakin keras ia berusaha, posisinya semakin genting. Petik 2. Para dewa berbicara terus terang tentang rahasia Skypillar. Jiang Chen terkejut. Dia tidak berharap kelima dewa itu menaruh kepercayaan padanya. Mengapa mereka mengadakan pembicaraan yang sensitif saat dia hadir? Kesadaran itu sangat tergantung padanya. Haha. Kita sudah mengubah topik pembicaraan terlalu cepat, bukan? God King yang kelebihan berat badan itu tertawa terbahak-bahak, mengguncang kelebihan lemak di wajahnya. Lihatlah Penatua Zen. Dia tertegun. Petik 2. Crimson Waters memandang Jiang Chen dengan tatapan dermawan. Kami percaya Anda dapat dipercaya, Penatua Zen, dan kami menganggap Anda salah satu dari kami. Itu sebabnya kami membicarakan ini saat Anda di sini. Tidak peduli apa yang Anda putuskan untuk dilakukan di masa depan, temperamen, potensi, dan karakter Anda sendiri membuat Anda menjadi tambahan yang layak untuk peringkat kami. Cepat atau lambat, Anda akan sejajar dengan kami. Itu sebabnya kami membuat Anda terlibat terlebih dahulu. Anda tidak keberatan, bukan? Petik 2. Itu adalah tanda kepercayaan dan pengakuan, dan cabang zaitun menawarkan. Tersentuh, Jiang Chen berkata dengan serius, persetujuan Anda membuat saya rendah hati, senior. Saya akan memastikan apapun yang Anda diskusikan hari ini tetap di ruangan ini. Petik 2. Para dewa tersenyum. Kamu salah satu dari kita. Anda mungkin merasa tenang, Penatua Zen. Petik 2. Betul, jika kami ingin membuat Anda keluar dari lingkaran, kami tidak akan membawa Kaisar Surgawi sama sekali. Petik 2. Kami tidak ingin menyimpan rahasia darimu. Sekali lagi, Penatua Zen, kami orang-orang tua memiliki harapan besar untuk Anda. Kami percaya Anda pantas mendapatkan rasa hormat kami. Petik 2. Jiang Chen mengangguk dan berhenti memprotes. God King Rites menatap Jiang Chen sambil tersenyum. Brother Crimson Waters mengatakan bahwa Anda berwawasan luas terlepas dari usia Anda, Penatua Zen, dan bahwa Anda memahami perkembangan Taiyuan dengan sangat baik. Maukah Anda mencerahkan kami? Petik 2. Enlighten adalah kata yang terlalu kuat, tapi aku punya beberapa pemikiran. Ini adalah kesempatan yang baik untuk menguji para dewa dan Jiang Chen tidak mau ketinggalan. Haha, jangan rendah hati. Mari kita dengarkan. Petik 2. Sepakat, Anda tidak perlu khawatir salah. Kami hanya ingin mendengar dari seorang pemuda seperti Anda. Petik 2. Jiang Chen mengangguk dan langsung ke titik alih-alih berbelit-belit. Pelakunya yang sesungguhnya harus sangat lihai telah bersabar rendah untuk waktu yang lama. Pendekatan reguler tidak akan cukup untuk mencabutnya. Hanya ada beberapa solusi. Petik 2. God King yang kegemukan itu tertawa terbahak-bahak. Oh, sedikit, katamu. Yang pertama adalah yang paling mudah. Kaisar Langit Gratis Taiyuan. Dia harus tahu siapa pelakunya yang sebenarnya. Petik 2. Haha, itu tidak akan berhasil. Kaisar Langit Taiyuan dimeteraikan di penjara ilahi keabadian, yang kuncinya dikendalikan oleh 7 dewa. Anda harus mendapatkan ketujuh untuk bekerja dengan Anda untuk menyelamatkannya. Sebagai salah satu dari 7, Brother Crimson Waters, Anda harus tahu betapa sulitnya itu. Petik 2. Crimson Waters menghela nafas. Itu tidak akan mudah. Jiang Chen tiba-tiba tersenyum tipis. Salah satu dari 7 dewi pasti pelakunya. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2360. Ini adalah teori yang kelima menghibur para dewa, jadi mereka tidak terlalu terkejut dengan proposisi Jiang Chen. Namun, mereka tidak memiliki sesuatu yang konkret untuk mendukung saran ini. Tidak peduli seberapa pintar pelakunya, dia tidak akan membiarkan orang lain mengendalikan bagian penting dari rencana itu, lanjut Jiang Chen. Jika pelakunya bukan di antara 7 pemegang kunci, apa yang akan dia lakukan jika mereka mencapai kesepakatan untuk membiarkan Yang Mulia pergi?
Kamu benar, God King yang kelebihan berat badan itu mengangguk setuju. Selain itu, untuk apa pelakunya melakukan kudeta? Kekuasaan? Tentu saja, seseorang yang cukup ambisius untuk menggulingkan kaisar harus memiliki sifat mengendalikan untuk menyembunyikannya. Tidak masuk akal baginya untuk memberi orang lain alat untuk mengacaukan rencananya sementara ia berada di sela-sela. Petik 2. Jiang Chen mendasarkan analisisnya pada jiwa manusia. Dia juga tidak punya bukti nyata. Kita bisa berspekulasi semua yang kita inginkan, God King kurus itu berbicara tiba-tiba. Bahkan jika kita mencurigai orang yang sama, kita tidak bisa membuat tuduhan sampai pelakunya mengekspos diri mereka sendiri. God King Crimson Waters menghela nafas. Kamu benar, itulah dilema yang kita hadapi. Kita membutuhkan Kaisar Surgawi Taiyuan untuk membasmi pelakunya, tetapi pelakunya memegang salah satu kunci yang diperlukan untuk membebaskan Yang Mulia. Ini teka-teki. Petik 2. God King Rites menamparkan meja dengan tangan. Pesawat Taiyuan semakin memburuk karena pelakunya. Ini akan berantakan cepat atau lambat. Petik 2. 5 God Kings gagal mencapai kesimpulan apapun. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mengeluh dan meratapi kemalangan mereka. Dalam situasi seperti itu, jika mereka tidak mengerahkan keberanian untuk melakukan sesuatu, situasinya hanya akan beringsut lebih jauh ke dalam jurang. Bukankah kita akan melakukan sesuatu kali ini, Brother Crimson Waters? God King kelebihan berat badan itu menantang. Bagaimana menurutmu, Kakak Fei? Crimson Waters bertanya sebagai pengganti tanggapan. Apa yang aku pikirkan? Gumam God King kelebihan berat badan. Nada suaranya berubah gelisah. Saya pikir kita harus mencobanya. Bawa masalah ini selama konferensi. Mungkin kita bisa berhasil mendorong konsensus. Siapapun yang berani menentang pembebasan Kaisar Langit Taiyuan akan menjadi pengkhianat. Tidak ada yang menginginkan itu, kan? Petik 2. Dia benar. Bagaimana jika kita gagal? Tanya Crimson Waters. Bagaimana jika tidak ada yang menjawab panggilan kita? Anda tidak akan tahu sampai Anda mencoba, Jiang Chen menawarkan tiba-tiba. Seseorang harus mengambil sikap, dia menekankan. Seseorang harus mengambil langkah pertama, bahkan jika harganya adalah hidupnya. Aku akan melakukannya, sukarela God King Rites. Aku akan melakukannya, teriak God King dengan warna biru pada saat bersamaan. Aku sukarelawan. God King yang kelebihan berat badan meluruskan tubuhnya yang gemuk, siap untuk mempertaruhkan nyawanya. Mudah bagimu untuk menjadi sukarelawan sekarang, sela God King kurus itu. Apakah Anda akan cukup berani untuk melakukannya pada suatu kesempatan yang hikmat seperti konferensi? Kita harus, God King Rites menyampaikan dengan sungguh-sungguh. Bahkan jika kita tidak bisa secara individual, kita akan mengumpulkan keberanian jika kita berlima melakukannya bersama-sama. Semua orang beralih ke Crimson Waters untuk keputusannya. Dia adalah pemimpin mereka di antara mereka berlima. Setelah keheningan yang panjang, Crimson Waters mengucapkan dengan nada tegas, kami akan memainkannya besok. Jika orang lain mengangkat masalah ini lebih dulu, kami akan segera menunjukkan dukungan kami dan mendorong untuk konsensus. Jika tidak ada yang melakukannya, kami akan menangani masalah kami sendiri. Bagaimana menurut Anda? Baiklah, itu rencananya. Kami sudah sepakat. Tidak kembali. 5 God Kings akhirnya mengambil keputusan. Jiang Chen menghela nafas dalam hati. Situasi saat ini memang membuat kelima dewi putus asa. Bahkan kelinci menggigit saat dipojokkan. Pelakunya telah berhasil menyebabkan kejatuhan seluruh pesawat makmur. Bagaimana menurutmu, Penatua Zen? God King Rites menetapkan pandangannya yang dalam pada Jiang Chen. Jiang Chen tidak mengalihkan pandangannya. Orang-orang akan mengikuti, katanya dengan sungguh-sungguh. Bahkan jika kamu gagal, aku akan mengikuti jejakmu. Namun, saya percaya kesempatan untuk menyerang balik akan muncul selama konferensi. Saya tahu pesawat kami telah mencapai titik terendah. Sudah waktunya untuk pendirian terakhir kami. Petik 2. Oh, bagaimana? Jiang Chen tersenyum. Mengamati tata letak takdir dan menghitung masa depan telah menjadi hobi saya sejak saya masih muda. Pesawat Taiyuan telah menurun, tetapi belum hancur. Sudah waktunya untuk bangkit kembali. Petik 2. Takdir adalah hal yang berubah-ubah. Kelima God Kings itu bukan ahli di daerah itu, jadi mereka tidak segera menolak kata-kata samar Jiang Chen. Lebih baik percaya daripada meragukan. Haha, kita harus lebih optimis jika itu yang kau yakini, bukan? Terkekeh God King dengan warna biru. Ya, kita harus percaya bahwa segalanya akan berubah menjadi lebih baik. Jika kita memiliki iman, para dewa lainnya akan mengikuti. Begitu setiap orang mencapai realisasi yang sama dan mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan diri mereka sendiri, segalanya akan menjadi lebih baik. Seperti Penatua Zen katakan, kita akan bangkit kembali. Petik 2. Pertemuan itu membuat Jiang Chen menyadari bahwa pesawat Taiyuan berada di puncak revolusi.
Waktunya telah tiba. Konferensi God King yang dinanti-nantikan akan segera dimulai. Satu demi satu, para dewa memimpin rombongan mereka ke lokasi yang ditentukan di dalam Taiyuan Sky Palace. Setiap God King di pesawat Taiyuan telah tiba di konferensi. Mereka ditugaskan ke tempat yang berbeda sesuai dengan status dan kekuatan mereka. Memiliki status tinggi, God King Crimson Waters ditugaskan ke depan di mana itu luas. Dia berdiri di tengah orang banyak. Atas perintah God King itu, Jiang Chen duduk dekat di belakang Crimson Waters dengan kakinya bersilang. Penatua Ge dan Su nyaris tidak bisa menahan kecemburuan mereka yang membara. Penatua itu sangat beruntung menarik perhatian dewa itu dan diperlakukan dengan hormat. Dia harus diberkati dengan generasi keberuntungan. Istana Langit Taiyuan, akhirnya, aku telah kembali. Jiang Chen tahu tempat itu dengan baik. Dia tahu tangga dan setiap jengkal istana. Sudah ratusan ribu tahun, namun ingatan mengalir ke dalam benaknya seperti baru kemarin. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2361. Jiang Chen diam-diam mengamati pengaturan tempat duduk para dewa, yang memberinya beberapa petunjuk. Penyecapter sebenarnya harus ada di antara mereka yang ditugaskan di kursi penting. Tidak ada cara untuk mengetahui identitas dan angka pastinya, namun Jiang Chen yakin 7 dewa yang memegang kunci penjara ilahi keabadian harus ada di antara mereka. Ketujuh dari mereka akan menjadi tokoh terkenal. Mengumumkan Yang Mulia Sky Pillar, seru suara melengking dari belakang. Alunan musik yang megah terdengar. Prosesi luar biasa masuk, Kaisar menempati kursi sedan naga dan Phoenix. Prajurit lapis baja mengambil poin, mengacungkan senjata mereka saat mereka mengambil langkah yang bertujuan. Sky Pillar melenggang ke tahta naga. Begitu dia duduk, Jiang Chen memperhatikan bagaimana tatapan para dewa berubah. Kecemburuan, penghinaan, kecemburuan, kepura-puraan yang pura-pura, dan ketidakpedulian tampak jelas. Semua memuji Yang Mulia, semua dewa membungkuk kepada Sky Pillar. Ketika semua dikatakan dan dilakukan, Sky Pillar masih bertindak sebagai Kaisar Surgawi, yang menjadikannya penguasa pesawat Taiyuan. Tidak masalah berapa banyak kekacauan yang dia buat dari dunia ini. Haha, kamu sudah melakukan perjalanan jauh dan harus terhindar dari formalitas. Semuanya, duduklah. Sky Pillar tertawa terbahak-bahak, tetapi ada sedikit rasa tidak aman pada tawa riuhnya. Ah, aku bisa mencoretnya dari daftar tersangka sekarang. Jiang Chen memperbarui daftar mentalnya. Meskipun Sky Pillar memegang salah satu dari 7 kunci, dia tidak bisa menjadi pelakunya. Itulah yang disimpulkan Jiang Chen dari pengamatannya, dan instingnya sangat setuju. Seperti biasa, kita harus memeriksa 7 kunci penjara ilahi keabadian sebelum pertemuan dimulai, kata Sky Pillar. Maju, 6 pemegang kunci lainnya. Itu adalah ritual di setiap konferensi untuk mengkonfirmasi bahwa tidak ada yang kehilangan atau menggunakan kunci mereka. Tidak ada yang berani menentangnya di mana Kaisar Langit Taiyuan prihatin. Meskipun Sky Pillar bukan pelakunya yang sebenarnya, dia tidak ingin Kaisar Langit Taiyuan dibebaskan. Dia adalah Kaisar sekarang. Wajar jika dia ingin tetap di atas tahta. Taiyuan Plain memburuk, tetapi tahta masih lebih penting baginya. Adalah sifat manusia untuk menjadi egois. God King Crimson Waters dan 5 God Kings lainnya bangkit berdiri. Mereka semua ditugaskan di kursi paling penting. Dari barisan depan, mereka mendekati Sky Pillar dan mengeluarkan kunci mereka, menempatkannya di atas meja di hadapan Kaisar Surgawi. Sky Pillar tersenyum dan melakukan hal yang sama. Semua 7 kunci itu berbentuk berbeda. Mereka menangkap mata dan memancing pengamat masuk. Jiang Chen nyaris menghentikan dirinya dari bergegas untuk mengambil kunci dan pergi untuk menyelamatkan ayahnya. Dia tahu itu tidak bijaksana. Tidak ada yang bisa melakukan hal seperti itu sendiri dengan begitu banyak orang kuat yang hadir. Bahkan Sky Pillar tidak cukup kuat untuk melakukannya. Setelah beberapa pemeriksaan, Sky Pillar berkata sambil tersenyum, kunci-kunci itu belum dikompromikan. Anda dapat mengambilnya kembali. Petik 2. Ke-6 God Kings berjalan ke meja dan mengambil kembali kunci yang dipercayakan kepada mereka. Jiang Chen terus mengawasi ke-6 dewa itu. Dia tahu Crimson Waters. Sebagian besar dari 5 lainnya, dia pernah mendengar, tetapi sedikit ingat tentang. Namun, salah satu dari mereka tahu betul. Itu adalah God King kedua dari kiri. Seorang lelaki anggun mengenakan jubah hijau. God King Greenwood. Buah Amarantin Cluedo yang saya lihat dari kehidupan masa lalu miliknya. Ayah tidak mengatakan dia seorang God King saat itu. Jiang Chen menatap wajah yang sudah dikenalnya dengan penuh rasa ingin tahu. Ratusan ribu tahun telah berlalu, namun Greenwood tampak anggun seperti sebelumnya. Waktu sudah baik padanya. Dia tampaknya telah mengusir yang lama dan mendapatkan kembali masa mudanya, memproyeksikan aura yang sangat ramah. Greenwood mengambil kuncinya dan berhenti.
Kami kehilangan hampir 10 God King sejak kebaktian terakhir, Yang Mulia Skypillar. Mengapa demikian? Skypillar tidak mengharapkan pertanyaan itu. Dia merengut. Para dewa bertanggung jawab atas diri mereka sendiri, Greenwood. Apa yang Anda harapkan dari saya? Bukankah kamu seharusnya memberi saya penjelasan? Petik 2. Greenwood tersenyum tipis. Kamu adalah penguasa Taiyuan, Yang Mulia. Anda memegang kekuasaan atas semua hal di dunia ini dan Anda wajib mengurusnya. Petik 2. Skypillar mendengus. Apakah kamu memberitahuku apa yang harus aku lakukan? Tidak terpengaruh, Greenwood terkekeh dan kemudian menghela nafas. Aku hanya berharap bahwa Yang Mulia akan berusaha lebih keras untuk menarik Taiyuan Plain dari lubang yang kita masuki. Aku tidak mengatakan Yang Mulia untuk melakukan apapun. Omong kosong. God King yang mengenakan jubah hitam membentak God King Greenwood dengan ekspresi serius. Lubang apa yang sedang kamu bicarakan? Jangan mencoba menyebarkan ketakutan, Daois Greenwood. Petik 2. Ini adalah God King Dark North, pemegang kunci lainnya. Haha, apakah kamu buta, Daois Dark North? Greenwood mengejek. Siapapun yang memiliki mata dapat melihat kekacauan di Taiyuan Plain. Itu bukan karena Yang Mulia. Yang Mulia mengambil alih hanya beberapa abad yang lalu. Dia masih menyesuaikan diri dengan mantelnya. Anda sengaja bersikap keras. Apa yang kamu rencanakan di sini? Dark North memungut tuduhan serius. Dia benar. Skypillar telah naik tahta selama kurang dari 500 tahun, yang tidak cukup waktu untuk mencapai sesuatu yang hebat atau merevolusi kerajaan. Baiklah, cukup. Anda berdua adalah dewa. Tidak pantas bagimu untuk bertengkar di depan umum. Pemegang kunci lain maju selangkah. Dia mengenakan jubah putih bersih, yang akan menyarankan obsesi dengan kebersihan. Tetap saja, pria itu tampak tampan dan jujur. Jiang Chen tidak terlalu peduli dengan orang-orang seperti dia. Mereka jarang sekali tidak bersalah seperti kelihatannya. Bahkan, mereka sering menyembunyikan kegelapan dalam hati mereka. Tentu saja, itu kesan pertama Jiang Chen. Dia masih mengamati God King untuk melihat sifat aslinya. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2362. Ada 2 God Kings yang belum berbicara. Salah satu dari mereka mengenakan jubah emas, kehadirannya setajam pisau. Dia tampaknya menganggap dirinya di atas hal-hal duniawi dan terlalu baik untuk terlibat. Yang lainnya adalah pria yang ramah dengan wajah gemuk dan senyum tipis. Dia tampak seperti penurut biasa. Lalu ada God King Crimson Waters. 7 God Kings memegang kunci penjara, dan pelakunya ada di antara mereka. Siapa itu? Jiang Chen telah berjaga-jaga. Kebenaran akan segera terungkap. God King Greenwood belum selesai dengan Celestial Emperor Skypillar. Yang Mulia, Anda tidak buta dengan situasi Taiyuan Plain saat ini, bukan? Kita membutuhkan seorang kaisar yang murah hati dengan pandangan ke depan yang tajam. Kami bertujuh berkumpul di sini hari ini dengan 7 kunci. Saya sarankan kita menuju ke penjara ilahi keabadian dan menyambut kembalinya Kaisar Langit Taiyuan. Sudah ratusan ribu tahun. Tidak peduli kesalahan apa yang telah dia lakukan, dia membayar harganya. Bahkan jika kita tidak ingin dia naik tahta, kita dapat membujuknya untuk menyerahkan token penciptaan. Hanya dengan demikian mantel kepemimpinan akan benar-benar dilewati, dan kaisar baru akan diakui dan diberkati oleh Dao Surgawi. God King Greenwood mengeluarkan paket peledak. Udara seperti terhenti. Sudah lama sejak seseorang berani mengangkat masalah ini. Siapa yang akan berpikir bahwa God King Greenwood akan langsung pergi ke pengejaran tidak lama ke konferensi? Itu membuat semua orang lengah dan menarik ketegangan aneh ke dalam ruangan. Para dewa nyaris tidak bergerak. Setiap pasangan menatap Greenwood, berusaha mengidentifikasi sesuatu yang tidak biasa tentang dirinya. Tidak ada orang yang waras yang akan keberatan dengan lamaran saya, Greenwood menjelaskan dengan ekspresi tulus. Tanpa token penciptaan, pesawat Taiyuan akan hancur. Tidak peduli apa yang Anda pikirkan, kami harus membebaskan Kaisar Langit Taiyuan. Dia satu-satunya yang tahu di mana token penciptaan berada, yang merupakan satu-satunya hal yang dapat menyelamatkan kekayaan dunia kita. Petik 2. Butuh waktu lama bagi orang banyak untuk pulih. Orang-orang berbicara di antara mereka sendiri, memperdebatkan manfaat saran tersebut. Jiang Chen tidak yakin apakah God King Greenwood adalah setelah pembebasan ayahnya, atau token penciptaan. Keduanya mungkin. Jika Greenwood menginginkan token penciptaan, dia kemungkinan adalah penjahatnya. Bermain pria yang baik adalah caranya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Jika Greenwood berusaha menyelamatkan Kaisar Langit Taiyuan, itu akan membuatnya menjadi subjek yang setia yang benar-benar ingin mengubah nasib pesawat Taiyuan. Tidak cukup bagi Jiang Chen untuk sampai pada suatu kesimpulan, jadi dia tidak mencoba. Dia akan melihat bagaimana semuanya dimainkan. Dark North mendengus. Apa yang Anda sarankan, Daois Greenwood? Apakah Anda merindukan Kaisar Langit Taiyuan?
Apakah Anda ingin dia mendapatkan kembali tahta? Biarkan saya memberitahu Anda, pesawat Taiyuan tidak akan membiarkan itu. Kaisar Langit Taiyuan telah menentang hukum surgawi. Zamannya sudah berakhir. Petik 2. Pengkhianat. Jiang Chen memutuskan, secara mental mencantumkan Dark North sebagai musuh. Mungkin pria itu hanyalah pengikut buta Sky Pillar dan dia hanya keberatan untuk melindungi kepentingan Sky Pillar. Apapun alasannya, Jiang Chen tidak menyukai kata-kata pria itu. God King White River, yang berjubah putih, mempertahankan ketenangannya. Token penciptaan sangat penting bagi Taiyuan Plain. Bahkan jika kita mengabaikan semua keinginan pribadi, itu adalah sesuatu yang harus kita temukan. Tampaknya, kita sama saja sudah mati, demikian pula Taiyuan Plain. Petik 2. Itu tidak berlebihan. God King Mine Chaudron, God King dengan wajah gemuk, terkekeh. Mudah bagi kita untuk melepaskan Kaisar Surgawi Taiyuan, tetapi apakah Anda mempertimbangkan siapa di antara kita yang akan dapat mengendalikannya setelah itu? Bagaimana jika dia menaruh dendam terhadap kita karena memenjarakannya selama ratusan ribu tahun dan membalas dendam? Akan sulit untuk menghentikannya kalau begitu. Petik 2. Mungkin terdengar seperti dia memiliki kepentingan terbaik semua orang di hati, tetapi jelas bahwa dia menentang pembebasan Taiyuan juga. Satu-satunya yang belum mengatakan apapun adalah God King Wintry, yang kehadirannya setajam pedang, dan God King Crimson Waters, yang selalu menjadi pria yang bijaksana. Saya setuju bahwa kita harus membebaskan Kaisar Langit Taiyuan, kata Crimson Waters. Jangan tersinggung, Yang Mulia Sky Pillar, tapi jujur saja, bukankah penurunan Taiyuan Plain dimulai ketika kita memenjarakan Kaisar Langit Taiyuan? Sudahkah Anda menganggap bahwa mungkin keputusan itu sendiri adalah kesalahan? Jika ya, mengapa kita tidak menebusnya? Petik 2. Semua orang sangat terkejut. Kata-kata Crimson Waters lebih berdampak daripada Greenwood. Greenwood telah menyarankan pembebasan Kaisar Langit Taiyuan, tetapi fokusnya adalah pada penciptaan tanda. Di sisi lain, Crimson Waters bahkan tidak menyebutkan token penciptaan. Dia menyarankan bahwa Taiyuan telah dianiaya, yang memiliki implikasi yang jauh lebih serius. Setiap orang yang secara terbuka mendukung Kaisar Langit Taiyuan telah meninggal atau menghilang. Apakah Crimson Waters memiliki keinginan mati? Suhu di ruangan itu semakin turun, seperti hembusan angin yang berhembus dari kedalaman neraka. Semua orang takut akan nyawa mereka. Sky Pillar menyapu pandangan gelapnya di atas para dewa yang berkumpul. Otoritas seorang kaisar surgawi dengan cepat membungkam kerumunan yang gelisah. Dia membanting tangannya ke atas meja. Kau telah menutup-nutupi kata-katamu, Crimson Waters, tetapi pada akhirnya, kau menantang otoritasku. Itu saja sudah cukup bagi saya untuk menghukum Anda karena pembangkangan dan tidak menghargai posisi ini. Petik 2. Aku tidak takut dihukum karena mengutarakan pikiranku. Crimson Waters booming. Banyak yang hilang atau mati karena secara terbuka mendukung Kaisar Langit Taiyuan, tetapi ada kebenaran yang harus dikatakan. Seseorang harus mengambil sikap. Saya tidak pernah menjadi God King yang paling kuat atau paling tegas, tetapi jika seseorang harus membuka kaleng cacing ini, biarlah itu saya. Aku tidak peduli siapa penjahatnya. Saya bersedia mengambil risiko mempertaruhkan nyawa saya demi hati nurani semua orang, pada keyakinan Anda akan keadilan. Apakah Anda benar-benar berharap agar Taiyuan Plain menyelinap semakin jauh ke jurang yang dalam? Apakah Anda ingin mati dengan dunia ini? Bukan saya ingin menyelamatkan dunia kita. Petik 2. Jiang Chen menegakkan punggungnya sehubungan. Dia mengira God King Crimson Waters terlalu bijaksana, tetapi dia salah. God King itu mungkin tidak bersemangat dalam memenuhi ambisinya, tetapi dia adalah orang yang bisa diandalkan. Dia memiliki kelihayan dan kemurahan hati untuk menjadi pemimpin sejati. Sekian dulu video kali ini. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa hidupin tombol lonceng, biar kamu mendapat video terbaru, yang tentu sangat keren. Dan kamu harus subscribe. Terima kasih, ya guys ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, and bye-bye. Jangan lupa untuk beristirahat.